Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya untuk belajar? Kali ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita semua. Sekarang, mari kita membaca teks berjudul Hari Menanam Pohon agar kita lebih memahami tentang pentingnya tumbuhan hijau. Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Dari bacaan Hari Menanam Pohon di atas tadi, mari kita lengkapi peta pikiran berikut. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kegiatan menanam pohon untuk mengurangi kerusakan hutan dan mengembalikan paru-paru dunia. Kapan? Hari Menanam Pohon diperingati setiap tanggal 28 November. Di mana kegiatan dilakukan? Kegiatan menanam pohon dilakukan di Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Siapa yang melakukan? Kegiatan menanam pohon dilakukan oleh pemerintah bersama seluruh rakyat. Pohon apa yang ditanam? Pohon yang ditanam bermacam-macam termasuk juga pohon buah. Mengapa kita harus menanam pohon? Kita harus menanam pohon agar kelestarian lingkungan terjaga dan ketersediaan oksigen melimpah. Menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan
tempat tinggalnya. Lalu, apa sajakah tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat? Untuk mengetahui dan memahaminya, mari simak penjelasan berikut. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat maupun bangsa dan negara. Orang yang bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai orang yang berkarakter. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama peserta didik. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jadi, setiap individu mempunyai tanggung jawab. Jenis-jenis tanggung jawab. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis sebagai berikut. 1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi, dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi setiap warga masyarakat. Pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan-aturan dalam masyarakat ini menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Berdasarkan pengertian tanggung jawab dan masyarakat, dapat disimpulkan makna tanggung jawab sebagai masyarakat. Tanggung jawab sebagai masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sejak dalam kandungan sampai mati, setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Kamu akan bahagia jika kamu bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar dan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Anak-anak sahabat SD, pada tema sebelumnya kita sudah mempelajari tentang berkeberagaman kondisi geografis wilayah di Indonesia. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi,
masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam melimpah. Berikut ini jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Agraris. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi di sektor agraris, diantaranya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Intensifikasi yaitu peningkatan hasil produksi tanpa menambah faktor produksi. Contoh, melakukan panca usaha tani. Ekstensifikasi yaitu peningkatan hasil produksi dengan menambah faktor produksi. Contohnya, menambah luas lahan dan juga jumlah pekerja. Diversifikasi yaitu peningkatan hasil produksi dengan penganekaragaman faktor produksi. Contoh, menanam dengan sistem tumpang sari. Rehabilitasi yaitu memperbaiki lahan pertanian yang semula tidak produktif menjadi lahan produktif. Contoh, mengganti tanaman dengan tanaman yang lebih menguntungkan. Mekanisasi yaitu peningkatan hasil produksi dengan menggunakan mesin-mesin pertanian modern. Contoh, membajak sawah dengan traktor. Peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Peternakan hewan kecil misalnya kelinci dan kambing. Peternakan hewan besar misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan unggas misalnya ayam, itik, dan burung. Perikanan. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurame, dan emas. Perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. Perikanan air laut. Perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Pertambangan. Barang tambang dibedakan
sebagai berikut. Barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia antara lain PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT Chevron Pacific Indonesia. Kehutanan. Usaha kehutanan merupakan usaha memanfaatkan hasil hutan. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor-impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Demikian pembelajaran dari tema 2 subtema 1 pembelajaran 3. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.